bakteri ini ketika ketemu sama keringat dia akan membuat bau. Itu memang otomatis bau badan, keringat, panas, jadi baunya tuh. Kuman yang ada di kulit kita itu sebenarnya tidak akan bikin bau badan. Oh, Oke. Ada orang keringetan banget tapi tuh nggak bau gitu. Nah ternyata tergantung dari Ngaruh nggak sih kalau pakai bahan-bahan yang polyester, nilon, lebih mudah menjadi sarang bakteri tadi. cara mencegahnya tuh gimana sih? Pernah gak sih kalian itu lagi aktivitas ya, terus was-was, bau badan, akhirnya jadi gak pede? Nah, ternyata itu gara-gara kuman dan bakteri dicampur dengan keringat jadinya menyebabkan bau badan. Makanya aku pakai Bioregard Deo Protect, sabun antibakterial halal satu-satunya dan pertama di Indonesia yang mengandung tawas dan teknologi anti bau. Jadi nggak cuma bersihin aja, tapi juga bisa usir kuman penyebab bau badan. Plus ada 2 varian nih, tawas plus minyak zaitun dan juga tawas plus delima persia yang dapat jaga kulit tetap sehat dan lembut. Aman nih insya Allah digunakan seluruh anggota keluarga setiap hari. Cobain deh Bioregard Deo Protect biar makin pede seharian, baik kuman, baik bau badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget deh hari ini akhirnya ada podcast lagi. Dan ini akan jadi podcast series yang menarik banget, yang namanya itu gak jauh-jauh dari keluarga, yaitu peran ibu dalam menjaga dan melindungi keluarga. Namanya Penjaga Keluarga. Menarik ya, Masya Allah ya. Dan ini gak bakal satu episode, jadi ini series yang insya Allah banyak banget informasinya dan ilmunya untuk kita semua, dan termasuk hostnya ini yang banyak gak taunya ya. Jadi insya Allah di podcast ini kita bismillah bisa belajar bareng-bareng nih ya, untuk jaga, untuk melindungi keluarga. Biar apa? Biar gak was-was dan kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari, bukan kita aja nih, tapi anak-anak dan keluarga kita juga nih. Nah, alhamdulillah hari ini aku gak sendirian, karena di episode Penjaga Keluarga perdana ini ada 2 orang yang sangat luar biasa. Yang pertama ada mom inspiratif dan entrepreneur, namanya Dwi Handa. Pasti udah gak asing, udah warawiri lah di Instagram, di TV dan yang lainnya. Dan juga ada ahli kita hari ini, Dr. Kevin. Selamat datang. Selamat datang gak? Kamu udah datang. Iya bener, halo Kak. Sehat? Sehat alhamdulillah. By the way, pertama thank you banget udah mau datang ke studio saya yang kadang jadi studio, kadang jadi ruang meeting ya. Oke. Terima kasih udah datang ke sini. Jadi memang hari ini sebenarnya mau ngobrol santai sih. Dwi kan udah punya Crucials ada 2 ya. Umur berapa dulu ya? Yang pertama umur 6 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Iya, sekolahnya sama Sama ya, kita ya kebetulan. Jadi lagi Kak. lucu-lucunya, Betul. lagi berantakan-berantakannya gitu ya. Ada Dr. Kevin juga yang bakalan jelasin kita supaya kita lebih tahu lah knowledge-nya gimana. Oke, ini aku langsung nanya ya, ini sih santai aja. Gimana sih, Dwi itu kan anaknya lagi kayak umur 3 dan 6 tuh kan lagi bener-bener aktif banget. Dan kadang-kadang tuh gak tahu kayak ngejaga dirinya itu seperti apa gitu. Jadi gimana sih caranya supaya menurut kamu tantangan terbesar itu sebagai ibu untuk menjaga anak-anak itu yang lagi aktif-aktifnya ini tetap sehat, kulitnya juga semuanya terjaga gitu? Oke, jadi kan namanya anak-anak itu suka aktivitas outdoor ya Kak, suka betul. aktivitas fisik. Bener. Pastinya akan membuat mereka berkeringat, terus jadi bau matahari ya. Sedap. Kalau kata orang tiap anak pulang sekolah tuh bawa telur ya kayak. Tapi padahal hari-hari dia nggak mecahin telur gitu. Iya bener. Nah jadi biasanya tuh kayak tantangan terbesar aku itu gimana caranya anak-anak itu tetap bisa aktif tapi mereka juga tetap terlindungi gitu loh Kak kulitnya. Makanya kadang kalau misalnya anak-anak kita merasanya kayak bau, kan pasti ujung-ujungnya yang disalahin kan kayak ibunya ya, dikira kurang perhatian gitu. Nah karena ibu ini adalah garda terdepan, jadi apapun yang terjadi sama keluarga pasti orang akan melihat ibunya dulu gitu. Bener. Makanya tantangan terbesarnya itu kayak gimana caranya anak-anak dan keluarga aku ini tetap terjaga gitu loh kebersihan dan kesehatannya.
Ya benar sih, tapi kadang-kadang kan kita juga gak bisa ngerem ya. Maksudnya Betul kayak banget. masa kayak takut bau badan gitu karena emang aktivitasnya suruh main di rumah aja. Gitu kan Iya. gak mungkin ya dok. Bener ya. banget, bener Ya. banget. Nah sekarang ya kalau misalnya apa yang disampaikan itu sebenarnya sama ya, anak aku 3 yang kayak meriah gitu ya. Wanginya sedap sekali kalau pulang sekolah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak menurut dokter nih, kalau misalnya kayak anak-anak gitu Ya. bau badan karena memang keringet atau sebagainya Iya. gitu ya. Itu memang otomatis bau badan. Terus cara mencegahnya tuh gimana sih dok? Kalau misalnya dari ilmu kedokteran gitu ya. Iya bener banget. Jadi buat teman-teman kayak Kak Sharon dan juga Kak Dwi yang semua rata-rata udah berkeluarga, punya anak yang bisa dibilang bawa pasukan ya kadang-kadang ya. Nah itu kita harus tahu bahwa di permukaan kulit kita tuh ada bakteri sebenarnya. Oh, oke. Nah bakteri ini ketika ketemu sama keringat, nah barulah dia akan membuat bau. Tadi bau telur, bau macem-macem ya. Yang bervariasi tiap orang, tiap individu bakterinya beda-beda. Oke. Nah, karena yang uniknya sebenarnya keringat sendiri itu nggak ada baunya, Kak. Oh. Iya, dia cuman air dan mungkin ada sedikit elektrolit kita sebutnya ya, garam. Nah, ketika dia ketemu bakteri di permukaan baju, kulit, nah barulah terjadi proses ada yang namanya fermentasi di situ. Nah, proses fermentasi inilah menghasilkan gas dan akhirnya bikin bau. Itu masalahnya. Oh, jadi sebenarnya keringat tuh nggak bau ya? Iya, keringat itu sama sekali tidak bau. Harusnya seperti itu dan memang teorinya seperti itu. Jadi yang memicu itu sebenarnya tergantung kondisinya juga Betul, gitu ya. dan juga jenis bakteri yang ada di permukaan kulitnya. Nah, kadang-kadang banyak faktor yang bisa mempengaruhi kondisi bakteri tersebut. Terus tuh kalau misalnya biar kita menghindari pemicu-pemicu tersebut tuh, Ya. maksudnya langkahnya apalagi kan kita ibu nih ya, langkahnya Ya. tuh untuk anak-anak tuh gimana gitu? Benar, apalagi untuk anak-anak yang tergolong aktif ya, mereka butuh perlindungan ekstra dan juga butuh kebersihan yang ekstra. Yang pertama kita harus tahu bahwa kebersihannya tetap nomor 1. Tadi seperti Kak Dwi bilang, itu sebagai ibu-ibu nih garda terdepan gitu ya. Ngingetin makan, ngingetin mandi, pokoknya lengkap deh semua. Mulai dari pilihin bajunya itu juga berpengaruh. Nah salah satunya penggunaan sabun antibakteri ini juga cukup penting ya. Karena ternyata udah muncul penelitian-penelitian baru kalau penggunaan tipe antibakterinya itu yang lebih ke arah alami dan juga bisa efektif untuk mengurangi bakteri penyebab bau badan, maka anak-anak ini juga lebih terlindungi dan tentunya lebih nyaman ya, karena anak-anak juga pasti ketika mungkin di aktivitas kalau berkeringat dan ujung-ujungnya bau badan jadi tidak nyaman, seperti itu sih. Kalau misalnya kayak dari Dwi gitu kayak ya untuk menghindari hal-hal tersebut gitu ya, maksudnya kayak langkah-langkahnya tuh apa gitu? Ya biasanya kalau misalnya anak-anak nih pulang sekolah kan biasanya suka cerita abis main lari-larian. Apalagi anak aku yang pertama itu kan aktif banget Kak. Dia nggak hanya sekedar lari-larian, tapi dia juga memanjat pohon ya. Jadi Biasa ya. lumayan mantep gitu kegiatan hariannya. Jadi setiap pulang sekolah dijemput, itu tuh kita memang harus menyediakan waktu Kak. Waktu 10 sampai 20 menit untuk dia main di luar halaman sekolah. Itu udah jadi rutinitas. Dan karena kan dia main juga bersama teman-temannya ya. Tuh. Jadi karena aktivitas fisik di luar dan kena matahari langsung, pulang sekolahnya di jam 12, itu matahari kan lagi terik ya Kak. Iya. Di atas ubun-ubun. Nah, jadi bercampur lah tuh keringat, panas, jadi baunya tuh mantep gitu. Nah Lengkap ya. biasanya lengkap. Biasanya pulang sekolah dia langsung aku minta untuk mandi. Oh, oke. Supaya kayak badannya jadi seger juga Iya, betul. kan. Jadi keringatnya juga jadi nggak keringetan lepek gitu. Badan tuh kan kayak berjekat ya, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Lengket gitu lah. Iya, iya. Ya, bener-bener. Jadi badannya tuh lengket. Jadi kalau udah habis mandi, apalagi pakai sabun Bioregard Deo Protect, dia tuh jadi lebih aman. Jadi karena ada antibakterinya juga. Akhirnya kan jadi bikin pede dan gak was-was. Nah kebetulan di rumah kan pakai, dan anak-anak pun bisa pakai Kak. Jadi kita Aman. sekeluarga pakai itu. Iya. Nah tapi kan kalau misalnya kayak sekarang itu banyak banget yang ngomong alami gitu ya Dak ya. Betul. Jadi kayak mungkin gak sih kayak untuk mencegah keringatnya itu menjadi bau gitu ya, bau badan gitu. Ngaruh gak sih kalau pakai bahan-bahan yang alami gitu? Itu efektif apa enggak ya Dok ya? Benar, justru penelitian terbaru
kadang-kadang dulu kita kebanyakan pakai sabun-sabun yang tanda kutip keras, mungkin seperti itu ya. Oke. Nah sekarang sudah ditemukan bahwa ternyata bahan-bahan alami seperti tawas, minyak zaitun, delima itu bermanfaat bukan hanya untuk mengurangi bakteri penyebab bau badan, tapi kandungan-kandungan ini juga aman digunakan untuk segala usia termasuk anak-anak. Makanya salah satunya tadi kita pilih ada kandungan tawas. Nah itu juga ternyata menurut penelitian dia bekerja sebagai antibakteri alami. Di mana dia bisa mengurangi populasi bakteri yang menyebabkan bau badan tadi. Dan yang kedua, jika digabung dengan tambahan seperti minyak zaitun itu punya efek melembabkan ya ke kulit. Jadi makanya kalau mungkin teman-teman yang nonton dan juga Kak Sharon dan Kak Dwi yang anak-anaknya mungkin mandi kadang kok dipegang agak keset ya. Nah ini minyak zaitun tuh dia mengurangi masalah keset itu. Jadi dia tetap melembabkan. Dan yang terakhir juga ada delima yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini mungkin kalau teman-teman familiar itu untuk mengurangi resiko iritasi. Jadi ketika anak-anak main di luar dan juga aktivitas di luar itu tidak menyebabkan kemerahan atau gata-gata dan sejenisnya gitu. Jadi kalau disimpulkan memang bahan-bahan alam ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan kulit dan juga mencegah terjadinya bau badan. Menarik ya. Jadi delima sama zaitun itu berarti bagus banget untuk ngejaga kelembapan kulit juga ya. Betul. Iya benar-benar. Terus ada nggak kayak manfaat lain untuk mendukung kesehatan kulit juga dok dari zaitun sama delima? Karena kayak zaitun itu kan sangat terkenal untuk kayak body care dan yang lainnya betul gitu sekali. Karena minyak zaitun ini salah satu minyak yang juga dia tinggi antioksidannya. Jadi antioksidan itu berfungsi untuk kalau kita mungkin sering dengar skin barrier. Nah, jadi skin barrier itu ketika terlindungi, apalagi anak-anak yang skin barriernya belum matang, jika kita tambahkan kandungan-kandungan seperti minyak zaitun, itu akan lebih baik ya untuk proteksi apalagi ketika dia bermain dengan teman-temannya dan juga aktivitas di luar yang lebih padat dan lebih terik mungkin ya dibanding kita orang dewasa seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah ini ngomong-ngomong kita kan tinggal di Indonesia ya dok ya. Benar banget. Terus kan Indonesia sangatlah lembab ya dok, tropis panas, gitu ya, panas, tropis. Itu ngaruh nggak sih dok karena kita tinggal di sini makanya itu kayak keringetnya itu lebih kayak menumbuhkan bau-bau tidak sedap gitu ya dok ya. Karena emang gampang banget lepak gitu loh dok. Kayak mungkin kayak waktu kita keluar negeri winter itu kan kayak yang bau keringet tuh gak banyak ya gitu. Iya. Pengaruh gak sih dok? Betul. Ini sangat berpengaruh ya. Apalagi sebenarnya di bulan Maret ini menjelang bulan puasa tuh kita pas banget ada fenomena cuaca juga. Jadi namanya fenomena equinox. Nih mungkin kalau pernah dengar. Jadi fenomena equinox itu keadaan di mana posisi matahari itu pas lagi terik-teriknya di atas bumi kita. Makanya biasanya di siang hari itu kerasanya panasnya sangat menyengat ke kulit. Bener, dan ketika apalagi anak-anak main di luar, resiko untuk terjadinya pertumbuhan bakteri di daerah-daerah lembab seperti ada ketiak, terus di daerah lipatan itu jadi meningkat hampir 2 kali lipat. Makanya kita butuh perlindungan yang lebih kuat, salah satunya lewat bahan-bahan alami tadi. Oke. Ya jadi memang ngaruh ya dok ya karena memang lagi panasnya minta ampun ya. Benar mengaruh banget ke jumlah bakteri yang dapat tumbuh sih. Oke dok, tapi kan maksudnya kalau anak-anak oke lah. Tadi kan memang karena aktivitasnya banyak jadinya ya keringet bau, kena bakteri segala macam. Tapi kenapa ya ada orang keringetan banget tapi tuh nggak bau gitu? Bener ini pertanyaan unik ya. Kadang-kadang kita lagi di KRL misalnya atau lagi di public space ya yang rame orangnya kok ada yang bau ada yang enggak ya. Nah ternyata tergantung dari kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Nah jadi kelenjar di kulit kita itu ada 2 jenis. Ada kelenjar ekrin, ada kelenjar apokrin. Nah mungkin gampangnya gini, kelenjar ekrin itu adalah kelenjar keringat yang banyaknya di daerah dahi, tangan, kaki yang relatif lebih tidak bau karena kandungannya lebih banyak air. Tapi kalau kelenjar apokrin itu banyaknya di daerah lipatan nih. Sharon Kak Dwi biasanya di daerah ketiak, kemudian daerah leher. Itu dia kandungan airnya lebih sedikit, tapi lebih banyak protein dan lemaknya. Nah, protein dan lemak ini makanan yang sangat baik untuk bakteri tadi. Jadi semakin banyak protein dan lemak di daerah kelenjar apokrin tadi,
ketemu bakteri, jadilah bau yang macam-macam itu. Tidak sedap. I Betul. see. Jadi emang tergantung orangnya juga ya dok ya. Betul Memang banget. kadang-kadang ada yang ya udah itu bless dari Allah ya, nggak bau ya. Betul. Iya. Oke. Nah dok, tadi kan udah secara kulitnya segala macam. Nah sekarang aku pengen nanya nih, ada nggak sih kayak dampak yang bisa ditimbulkan yang ngaruhnya tuh ke sisi interaksi sosial. Ya pasti kan orang kalau bau badan, nggak pede atau segala macam gitu. Betul. Jadinya kayak aja dia was-was atau gimana dok? Betul. Jadi ketika kita aja yang mengalami bau badan itu sangat tidak nyaman ya. Pastinya mau aktivitas, mau ketemu orang jadi nggak pede. Terus juga mungkin jadi overthinking nih banyak nih Gen Z. Apalagi yang muda-muda, aduh bau banget ya gue gitu kan ya. Itu udah jadi risih. Dan anak-anak juga kadang-kadang teman-temannya terutama yang mendekati usia pubertas, usia SD itu mulai aware bahwa kok baunya nggak nyaman mungkin. Nah itu juga jadi salah satu masalah di mana mau bergaul jadi terbatas ya gitu. Jadi yang utama sih memang bau badan ini menyebabkan overthinking, terus juga dia akan menyebabkan jadi agak-agak nggak pede nih ketika ketemu orang dan akhirnya bisa menjauh bahkan menimbulkan masalah kesehatan lainnya gitu sih. Jadi benar-benar mengganggu banget nih si bau badan ini. Iya benar-benar. Tapi kadang-kadang memang harus disadarkan kadang-kadang. Jadi kayak harus yuk benerin bau badannya yuk. Bisa yuk gitu ya. Bisa yuk gitu. Benar. Kalau nggak kasihan juga dianya. Iya benar. Betul. Nah, ini sekarang untuk gue nih ya, maksudnya kan kamu ngebangun keluarga kecil kamu yang semoga Allah jaga selalu ya. Amin insya Allah. Ini gimana sih aktivitas di rumah itu, mandi, kamu bangun habit. Anak-anak susah kan kadang-kadang mandi kan, itu kayak butuh perjuangan seorang ibu ya untuk nyuruh anak mandi ya kan. Kita gimana sih anak lagi lucu-lucunya ngebangun habit supaya mereka tuh kayak ya udah mandi tuh emang harus mandi gitu. Betul. Jadi kan mandi ini memang sebuah kewajiban ya. Tapi justru kewajiban itu adalah yang anak-anak tidak suka Kak. Ya kan? Karena kan memang harus selalu diingatkan. Kalau enggak ibunya pasti semua yang di rumah itu lupa gitu. Nah biasanya aku tuh bangun habit untuk anak-anak tuh bukan dengan diperintah, tapi dikasih tantangan. Nah biasanya kalau misalnya mau mandi itu pasti di saat kayak kalau sekolah kan memang dia udah diomongin kalau sebelum sekolah harus mandi dulu. Kadang suka nggak mau mandi. Nah biasanya suka ada tuh kayak kejadian misalnya dia masih ngantuk. Nah di momen-momen itu kita memberi saran gitu kayak iya memang kalau kita nggak mandi jadinya ngantuk. Akhirnya dia mau. Nah terus abis itu kalau di rumah tuh kan susah disuruh mandi. Jadi dikasih tantangannya tuh kayak gini, lomba lari ke kamar mandi siapa yang duluan bener. dia pemenangnya. Nah anak-anak ketika dikasih tantangan mereka itu merasa kayak aku bisa kompetitifnya keluar. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi. Terus kalau enggak kayak mama mau buat bubble gitu kan pakai sabun. Jadi kayak langsung kayak ikut gitu. Jadi memang harus diajak beraktivitas bersama, dilibatkan sama dikasih tantangan sih Kak. Karena kalau nyuruh anak mandi emang alhamdulillah sampai umur 6 tahun juga masih struggle gitu. 11 tahun anak saya ya sama loh. Bener banget. Sampai ada keluar kata-kata kenapa harus ada mandi. Iya kan kayak kenapa sih gitu kan. Ini memang harus setuju sih harus ngasih sesuatu yang kayak something fun buat mereka. Jadinya kayak mereka tuh enjoy mandi bukan karena terpaksa gitu ya. Setuju karena ya kayaknya semua yang nonton mungkin bless ya ibu-ibu di rumah ada yang anaknya kayak saya harus mandi hari ini. Kalau anaknya ada yang kayak gitu sih udah sujud syukur ya. Susah nyarinya susah. Nah ini sekarang untuk dokter ya dok ya. Ada gak sih kayak langkah sederhana yang mungkin dokter bisa ngasih advice buat kita-kita ini yang dilakukan keluarga di Indonesia untuk menjaga kebersihan sehari-hari. Karena kebersihan itu penting banget ya dok. Larinya bisa kemana-mana kan gitu. Bener banget. Yang pertama yang harus kita jaga tadi adalah karena penyebabnya adalah bakteri. Yang pertama harus kita jaga adalah pola mandi kita nih. Kadang-kadang kalau kita pulang udah capek, males mandi Nah itu kadang-kadang ya. Atau pagi-pagi buru-buru nih kita mau naik transportasi publik mau ke kantor, lupa mandinya nanti malam aja Nah padahal itulah yang bisa menyebabkan populasi bakterinya jadi jadi banyak dan akhirnya lebih sulit kita kontrol bau badannya. Terus yang kedua mungkin kita bisa juga dari pemilihan dari apa yang kita pakai sehari-hari. Karena apa yang kita pakai itu langsung kontak ke kulit kita.
Misalnya bahan-bahan yang polyester, nilon, itu akan lebih mudah menjadi tanda kutip sarang bakteri tadi. Nah, terus yang ketiga adalah pemilihan daripada sabun yang kita gunakan. Balik lagi ke kandungan alami tadi seperti tawas, delima, dan juga zaitun itu lebih bermanfaat bukan hanya untuk mengurangi bakterinya, tapi juga melembabkan kulit yang memang kontak dan menjadi barrier kita sehari-hari. Seperti itu sih. Oke. Nah, ya penting sih sebenarnya untuk ngatahin itu. Kadang-kadang kan orang ada yang kayak ya udahlah skip mandi aja gitu. Anak-anak nggak mandi nggak apa-apa, masih kecil gitu kan. Betul banget. Besokannya merah-merah kulitnya. Karena kan udara kita juga panas, lembab, polusi tinggi, terus bakterinya di mana-mana gitu ya. Kan tadi kan kamu udah cerita tuh bikin sesuatu yang fun gitu ya buat anak-anak. Tapi kan biasanya kalau misalnya pulang sekolah, anak tuh udah capek, nyampe rumah udah sore banget. Itu gimana caranya supaya mereka tetap mau mandi gitu loh. Ngasih pengertiannya tuh gimana, karena sekolah tuh kan banyak banget ya kotornya segala macem gitu ya. Kak. Emang struggle banget ya untuk meminta anak mandi di pulang sekolah, karena mereka udah capek, udah keringetan, kayak maunya bawaannya tuh tiduran gitu kan Kak di sofa, atau enggak langsung main gitu ke kamar. Nah biasanya aku tuh mandi sama anak tuh biar fun dengan pakai produk yang emang bikin mereka seger dan wangi juga. Kalau produknya seger dan wangi kan mereka yang tadinya di jalan mual, enak, nggak nyaman, jadi bisa merasa lebih happy juga. Nah biasanya kalau misalnya mandi pakai Biore itu kan udah ada rasa wanginya ya Kak. Jadi anak-anak tuh ngerasa kayak ayo mandi pakai sabun biar wangi gitu. Jadi mereka kayak merasa happy gitu. Nah selain itu juga kan bisa usir kuman dan bakteri kan. Apalagi kan aku pakai sabun Biore Guard Deo Protect yang bisa membantu untuk menghilangkan kuman dan bakteri gitu. Jadi sehabis pulang sekolah badan masih berkeringat, bawaannya jadi mandi wangi seger gitu Kak. Jadi badan pun jadi merasa lebih bersih kan. Apalagi kesegaran itu kan menyangkut tentang tingkat PD seorang anak dan juga keluarga. Di rumah kan semuanya penuh aktivitas fisik Kak. Nih hampir ngomong fisik gitu ya. Penuh dengan aktivitas fisik ya Kak. Nggak cuma anaknya aja, tapi bapaknya juga olahraga, ibunya. Jadi kita jaga yuk, wangi-wangi bareng-bareng yuk, kan gak nyaman kalau salah satu di antara kita kayak ada bau-bau yang tidak sedap gitu kan. Jangankan ke orang lain, ke satu keluarga aja kadang kita ngerasa gak nyaman. Iya gitu. benar. Dok tadi kan di awal-awal kan Dok mention tentang kalau bakteri itu kan bisa bikin bau badan. Karena basically itu kan si keringat sendiri itu gak bikin bau. Tapi ada gak sih penjelasan ilmiahnya bagaimana kuman di tubuh itu, jadi bukan bakterinya ya, berarti kuman di tubuhnya yang bikin malah jadi bau badan gitu. Ya, jadi kuman yang ada di kulit kita itu sebenarnya tidak akan bikin bau badan. Tapi kalau dia jumlahnya berlebihan, nah makanya kan sesuatu yang berlebihan memang nggak bagus ya. Nah ketika dia naik jumlahnya berlebihan, nah itulah yang akan mencetuskan proses timbulnya bau badan. Salah satunya lewat proses fermentasi tadi. Jadi ketika seperti Kak Dwi tadi mention, misalnya langsung pulang anak-anak mungkin mager gitu ya, malas untuk mandi dan juga bersih-bersih. Nah itulah yang akan meningkatkan protein sama lemak yang ada di kulit. Nah protein dan lemak di kulit meningkat, jumlah kumannya juga banyak. Akhirnya terjadilah proses fermentasi dan pembentukan gas tadi. Jadilah menyebar si bau-bau itu. Berarti kalau misalnya kita benar-benar mau ngejaga diri dari bakteri dan kuman yang menyebabkan bau badan itu, berarti kita memang harus benar-benar milih produk yang spesifik berarti ya Dok ya? Betul banget. Selain spesifik dan juga tentunya harus aman untuk seluruh keluarga ya. Karena kan ibaratnya kita pilih produk yang bisa dipakai untuk seluruh keluarga dengan aman dan nyaman. Makanya tadi kita fokus ke bahan-bahan alami yang bekerja sebagai antibakteri secara natural. Jadi berarti spesifiknya ada antibakterialnya gitu ya. Betul sekali. Ada antibakterialnya, ada melembabkannya, dan juga sebagai antioksidannya tadi itu penting. Jadi biar apa yang sudah terpapar di luar, entah itu kuman, bakteri, kotoran, polusi, itu tetap bisa bersih dan optimal dan tidak menimbulkan bau di rumah. Seperti itu sih. Oke. Terus kenapa ya Dok kalau misalnya nih ya orang-orang gitu. Tapi sebenarnya bagus sih lately tuh zaman sekarang, zaman sosmed, orang tuh kan kita lebih tahu manfaat untuk outdoor activity gitu kan. Which is bagus untuk perkembangan anak-anak. Tapi
kenapa ya kalau misalnya kita aktivitas outdoornya banyak, apalagi di negara yang sangatlah panas ini gitu ya, lebih membutuhkan perlindungan dari sabun antibakteri, kayak misalnya contohnya kayak BioRegard Deo Protect ini gitu. Maksudnya kenapa kita harus memilih itu gitu? Ya, jadi memang kandungan-kandungan di dalamnya sudah diformulasikan untuk bekerja menunjang satu sama lain. Apalagi kita di negara yang tropis ini, pertumbuhan bakterinya menurut penelitian itu 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang memang mempunyai 4 musim misalnya seperti itu. Nah makanya mungkin ketika ke luar negeri yang misalnya dingin itu tidak terlalu menimbulkan masalah bau ya. Nah, tapi ketika di sini apalagi aktivitas kita padat, cuacanya panas, itu akan meningkatkan jumlah bakteri di daerah lipatan tadi. Dan ketika jumlah bakterinya meningkat, tentunya kita harus kontrol tuh biar tidak berlebihan, salah satunya dengan kombinasi 3 kandungan tadi yaitu tawas, delima dan juga minyak zaitun. Betul. Nah, bedanya dok ya sabun antibakteri BioRegard Deo Protect ini sama sabun-sabun lainnya itu apa ya dok? Maksudnya kan sabun tuh banyak banget pilihannya gitu. Betul. Jadi mungkin yang dulu-dulu atau sabun-sabun jenis lain tidak menggunakan atau tidak fokus ke penggunaan bahan alami ya. Oh oke. Betul, mungkin sebenarnya masyarakat Indonesia sudah familiar dengan tawas. Nah tapi sekarang tawasnya lebih diriset, lebih diformulasikan secara khusus karena tawas itu bekerja sebagai antibakteri untuk mengurangi populasi bakteri dan dia juga ada efek untuk antiperspiran, dia mengurangi kelenjar keringat juga seperti itu. Jadi bukan hanya mengurangi jumlah bakterinya, dia juga bisa meminimalisir bau agar keringatnya tidak terlalu banyak. Dan yang kedua karena ada kombinasi tadi delima dan minyak zaitun, nah dia punya efek proteksi sebagai antioksidan. Jadi karena tadi bau-bau matahari itu biasanya itu karena paparan sinar matahari itu menyebabkan bakteri di kulit kita jadi meningkat. Nah, dengan adanya antioksidan ini mengurangi populasi bakteri itu tanpa bikin iritasi. Karena kandungan zaitunnya juga berfungsi sebagai melembabkan kulit. Seperti itu. Masya Allah ya. Kamu kan udah lama nih pakai BioRegard Deo Protect ini. Ada gak sih kayak sharing aja experience-nya setelah pakai itu gimana gitu. Selain baunya yang kamu mention berkali-kali wangi banget ya. Iya betul. Jadi memang karena aku suka dia wanginya seger gitu ya. Dan abis dipakai tuh emang bikin badan seger dan kulit tuh gak jadi keset. Oke. Nah, apalagi dokter tadi juga udah mention karena dia ada kandungan ini ya, minyak zaitunnya gitu, buah zaitun. Dimana itu kan juga bisa melembabkan kulit. Sebelum aku kasih ke keluarga kan pasti kita akan baca-baca dulu ya dok, kayak ingredients, apakah aman dipakai anak-anak gitu. Nah, pas aku pakai ke anak-anak juga nyaman, juga cocok. Nah, sebenarnya kan BioRegard Deo Protect ini dari dulu tuh aku udah aware karena orang tua aku tuh udah makain ya, cuma beda kemasannya aja kalau dari zaman dulu dan beda namanya. Nah makin sekarang itu makin lebih canggih karena katanya juga ada teknologi untuk menghilangkan bau gitu. Jadi bakteri dan kuman yang ada di badan jadi lebih gone gitu, lebih bersih lah. Jadi gak kan kalau mandi kan pengennya tuh bener-bener kayak bersih gitu ya kak. Abis walaupun kadang kita lupa pakai wangi-wangian dalam tubuh, kalau misalnya kita sabunnya udah bikin kulit bersih, aku ngerasanya sih lebih seger dan wangi aja gitu loh. Nah jadinya kalau kita udah mandi seger wangi gitu kan kita gak perlu was-was ya kak ya. Karena yang tadi aku pernah bilang juga, kalau kesegaran itu tuh meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kadang kan kalau misalnya kita bangun tidur, kita tuh suka lemes gitu kan, suka kayak bawaannya beraktivitas juga mager gitu ya dok. Tapi kalau abis mandi bawaannya pasti segar. Iya betul. Apalagi kalau pakai sabun yang benar kayak BioRegard Deo Protect ini. Akhirnya kan jadi bikin pede dan gak was-was bau badan dengan aktivitas sehari-hari kita kak gitu. Apalagi kan sehari-hari kita bersinggungan dengan orang. Kita pastinya lebih nyaman dong kalau segar dan wangi. Jadi keluarga tuh gak was-was lagi sama bau badan. Betul, jadi memang kandungan-kandungan dari sabun alami ini yang pertama memberikan ketenangan bagi para ibu-ibu nih. Ya, jadi biar di rumah dan anak aktivitas tentunya memberikan ketenangan ibu-ibu di rumah. Yang kedua, sekeluarga juga jadi lebih pede ketika beraktivitas di luar. Itu juga akan lebih pede untuk ayahnya ketika misalnya meeting, ketemu orang. Dan juga untuk para ibu-ibu yang beraktivitas di luar nih seperti Kak Dwi, itu juga tentunya pasti lebih pede dan gak was-was ketika ketemu orang di luar. Seperti itu. Jadi kayak yang tadi dikasih tahu sama Dwi,
Kalau Biore Guard Deo Protect ini gak cuman untuk ngilangin bakteri dan gak jadi bikin bau badan gitu ya, mandi tuh bersih, tapi bisa nimbulin PD juga ya dok. Sebenarnya itu penting banget ya, apalagi zaman sekarang. Bener banget. Kadang-kadang mulut tidak bisa difilter ya, itu kan bikin orang tuh insecure. Betul. Kalau bau badan atau segala macam, dan itu memang sebenarnya kita juga harus nyadar sih ya. Kita harus tahu kekurangan kita apa, atau mungkin ada orang yang kayak keringetnya berlebih banget gitu ya. Terus akhirnya jadi bau gitu ya. Jadi memang kita harus mikirin juga untuk diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul banget. Nah, ini thank you banget udah dari tadi ya ngejelasin ya peran mom sebagai penjaga keluarga. Menjaga keluarga itu penting banget, hadirnya seorang ibu di rumah ya, karena bisa bener-bener mikirin semuanya termasuk kebersihan anak-anak dan keluarga gitu ya. Dan aku belajar banyak banget nih hari ini ya. Penonton di rumah ini penting banget, apalagi urusan bau badan itu penting banget kita pikirin, karena itu bisa bikin keluarga itu nggak pede, anak-anak nggak pede, sedangkan kita nggak bisa nih ngerem mereka untuk aktivitas di outdoornya berlebihan. Kan bagus ya dok ya buat mereka. Jadi pentingnya kita untuk pinter-pinter cari produk yang tepat. Jadi seperti sabun antibakterial, tapi bukan sembarang antibakterial. Nah, ini juga solusi praktis dari Biore Guard Deo Protect ini ya. Nah, ini tuh bikin keluarga itu tambah pede dan gak was-was, which is itu penting banget. Kita juga mikirin bukan hanya kebersihan, tapi juga ke psikis anak-anak dan keluarga kita. Guys, semuanya thank you banget, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Udah dengerin episode ini, episode pertama loh ya, episode pertama podcast Penjaga Keluarga. Dan jangan lupa untuk informasi yang lebih lengkap lagi, kalian bisa follow Biore Guard di Instagram dan di sosial media lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.